Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan pagi ini kita diberikan kesehatan selalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah mubarakah ini dalam rangka untuk terus berjuang bertolabul ilmi, terus berjuang untuk mencari ilmu-ilmu Allah, dan terus berjuang untuk mengamalkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu digarisbawahi adalah setiap apa yang kita lakukan, marilah kita untuk selalu meminta ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan pada hari ini atau apapun kebaikan yang kita lakukan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk masuk di materi yang sudah saya jelaskan di minggu lalu terkait dengan sejarah kebudayaan Islam. Jadi pada hari ini saya akan bercerita terkait dengan suri tauladan kita, yaitu Rasulullah SAW. Dan ini adalah cerita yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah salah satu manusia yang paling bijaksana di dunia atau di muka bumi. Jadi memang kala itu ketika Rasulullah berumur 35 tahun, Ka'bah yang berada di kota Mekah mengalami kerusakan yang sangat berat, sehingga orang-orang di sekitaran Ka'bah bergotong royong, baik dari berbagai suku berkumpul menjadi satu untuk saling bergotong royong memperbaiki Ka'bah pada masa itu. Dan setelah gotong royong itu dilaksanakan dan semuanya sudah baik, sudah beres dan sudah hampir selesai, tinggal yang terakhir yaitu meletakkan Hajar Aswad. Lah, disinilah timbul berbagai perselisihan untuk siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat yang semula. Jadi karena memang gotong royong itu dihadiri oleh dari berbagai suku, sehingga di masing-masing suku menganggap bahwa saya yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semulanya. Begitupun dengan suku-suku yang lain menganggap bahwa sukunya lah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Sehingga melalui perdebatan panjang, sehingga suku Quraisy kala itu menemukan titik jalan tengah, yaitu dengan cara barang siapa esok hari ketika datang di Ka'bah paling pertama kali, maka ialah yang berhak menjadi hakim untuk menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Singkat cerita, pada keesokan harinya pun ternyata yang paling pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sesuai kesepakatan yang sudah dibuat tempo hari, maka yang pertama kali datang di Ka'bah melalui pintu Shafa, maka dialah yang berhak menjadi seorang hakim untuk menyelesaikan sebuah perselisihan yang ada. Lah, ketika Rasulullah ditunjuk menjadi seorang hakim, disinilah kebijaksanaan Rasulullah sangat tampak dan patut untuk kita contoh bersama, atau patut menjadi contoh dari peradaban umat Islam. Jadi Rasulullah hanya ketika dituntut untuk menjadi seorang hakim menyelesaikan perkara tersebut, Rasulullah lalu menggelar sebuah kain, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah. Setelah itu Rasulullah meminta untuk para ketua-ketua suku atau para petinggi-petinggi suku di masing-masing suku untuk maju ke depan, sehingga mereka oleh Rasulullah diarahkan untuk memegang pinggir-pinggir kain tersebut, atau pokoknya di pinggir-pinggir kain, di kain yang di bagian pinggir, sehingga diangkatlah bareng-bareng kain itu
sehingga pada ketinggian tertentu Rasulullah mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di tempat yang semula. Dan setelah peristiwa itu para suku-suku yang lain sehingga sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjadikan kepuasan tersendiri dari berbagai suku, karena memang penyelesaian suatu masalah yang sangat bijaksana dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sangat pantas ketika Rasulullah dikatakan sebagai seorang manusia yang paling sempurna adabnya, sempurna imannya, sempurna perilakunya, dan tentu banyak lagi yang paling sempurna dari Rasulullah. Lah, Rasulullah juga adalah salah satu pemimpin yang sangat pemimpin yang sangat sempurna, karena memang gelar Rasulullah adalah orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna di bumi. Lah, kesempurnaan Rasulullah ternyata tidak hanya dalam segi tokoh agama atau pemimpin agama, tetapi Rasulullah adalah salah satu suri tauladan atau kesempurnaan seorang manusia dalam memimpin secara perpolitikan, secara administrasi dalam sebuah daerah dan lain sebagainya. Terbukti dengan setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, Rasulullah ditunjuk menjadi organisasi masyarakat kala itu, dan dari organisasi masyarakat tersebut Rasulullah berhasil membuat sebuah perubahan dari peradaban orang-orang Arab kala itu, yang mana kala itu sebelum Rasulullah menjadi seorang pemimpin, bangsa Arab adalah sebuah negara yang mungkin tidak dipandang oleh negara lain, masih dikatakan negara yang belum maju sama sekali, atau dikatakan malah bahkan mohon maaf sebagai negara yang sangat bodoh, orang-orangnya bodoh, yang terbelakang dan lain sebagainya. Tapi dengan kehadiran Rasulullah SAW membawa sebuah manfaat yang begitu besar, atau membuat dampak yang begitu besar di lingkungan bangsa Arab kala itu. Dan kita patutnya seorang muslim, seorang umat muslim yang mengidolakan Rasulullah SAW, patutlah kita mencontoh dari berbagai perilaku yang sudah dipraktekkan oleh Rasul kita. Jadi pelajaran dari yang bisa kita ambil dari berbagai cerita tersebut adalah bagaimana kita menjadi seorang manusia harus banyak-banyak mawas diri, harus banyak-banyak untuk introspeksi diri sehingga menjadikan diri kita lebih baik. Bagaimana Rasulullah SAW adalah tokoh yang patut kita cintai, yang harus kita cintai selaku umat muslim, tokoh yang patut kita idolakan. Tentu kita sebagai umat muslim wajib meniru dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari pembelajaran pagi hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan kemanfaatan, semoga kita diberikan kekuatan untuk terus belajar, untuk terus mencontoh suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan menjadikan diri kita yang lebih baik lagi. Tentu semua ini kita niatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, apabila ada salah-salah kata saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.